Ya, Selamat malam saudara-saudaraku di seluruh penjuru Indonesia. Kembali lagi dengan kita. Oh, belum kembali. Karena ini yang pertama, kita kenalkan dulu. Ini nama acaranya OTP, obrolan tanpa PT, tanpa navigasi. Yang pastinya akan memberikan topik yang presisi yang nantinya akan dibahas secara lucu dan viral yang pastinya. Oke, sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan lagu himne pedagang cilok kaki lima di sebelah Amuran Selatan. Himne dimulai. Selesai? Oke. Selanjutnya sebelum kita mulai, kita jangan lupa untuk memperkenalkan kolega-kolega saya di sebelah kiri saya, sebelah kanan saya, dan seluruh penjuru dunia. Oke, yang pertama saya kenalkan, sebelah saya ada Oni Triadi, peranakan domba. Sebelahnya yang pakai baju putih, Faisal, peranakan kuda lupis ayam selama. Dan sebelahnya ada Fajar Surya, peranakan kolak pisang. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan pada malam hari ini. Oke, kali ini kita akan membawakan sebuah tema, yakni Kementerian Perhubungan terus berupaya mencetak SDM transportasi unggul dan berprestasi. Menurut Anda, upaya apa yang dilakukan Kementerian Perhubungan untuk mencetak SDM transportasi yang unggul? Upayanya mungkin ini ya, spekulasi dari saya. Tidak apa, nanti kan bisa disangka. masih spekulasi ya? Ya, ya. Ini masih spekulasi sementara. Jadi evaluasi, evaluasi. Mungkin dari segi pengamatan saya, dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan itu mempunyai beberapa program, yakni ada program pencatat, ada program pendidikan keterampilan, atau yang bisa dibagi iklan itu. Pencatat apa sih si pencatat itu? Jadi si pencatat itu seleksi penerimaan calon taruna. Jadi berarti di perhubungan BPSDM itu Ya, ada penerimaan taruna. ada. Oh, seperti Akpol, Akmil. Iya. Oh, beda. Oh, beda. Kalau Akpol, Akmil, mereka itu sebagai abdi negara. Kalau kita sebagai abdi Apa? Kita juga sama masuk ke negara pun. Cuma kalau Kementerian Perhubungan, dari namanya saja perhubungan. Jadi kita menghubungkan. P, Menghubungkan. E. Contoh, kita dari udara pun. Oh ya, kalau nggak ada Kementerian Perhubungan, siapa yang mau ngantar orang di udara pakai bus? Nggak bisa. Pakai apa? P. pesawat. Pilot. Dengan bunga. P. Pilot itu berarti dicetak di perhubungan Udara. udara. Contohnya di Banyuwangi saya dengar-dengar. Ada. Menyala. Minyak abang. Menyala. Mana apinya? Ektor, api. Api ya. Api. Banyuwangi. Api Banyuwangi. Akademi Penerbangan Indonesia. Indonesia. Jadi yang mau jadi pilot KP Banyuwangi. Tapi kalau jadi pelaut Ke Poltekpol Sulu. Ya, apa memang cuma ada di Poltekpol Sulu tuh kalau mau jadi pelaut. tapi yang paling bagus di Poltekpol Solo. Betul. Kita kembali lagi masih membedah huruf P dari perhubungan. Pelaut. Ada dari tadi pilot. Pesawat udara. Selanjutnya pelaut. Itu pelaut di bidang apa sih, Pelaut? Pelaut itu dia mencakup dua bidang. Ada kenautikaan dan juga ada teknika. Tapi saya dengar ada elektro. Oh ya, di sini ada program baru. Jadi saya lupa sebutkan ya. Tapi tadi yang dasar-dasar aja itu memang kebanyakan hanya nautika sama teknika. Nah, sekarang ada program baru yaitu elektro. Jadi dia lebih ke menjurus untuk mempelajari kelistrikan di atas kapal. Tapi di Poltekpol Sulu sudah ada itu. Sementara
Asyik. Tuh, Apa, ini Cooper anjir. Oh iya salah. kurang Baru tapi belum maksudnya gimana? Ulangi kayaknya. Nggak usah. Yang ini yang jadi lucu. Iya. Kamu kurang berhubungan sama kamu kurang berhubung. Betul. di sini tuh sudah buka namanya ETO dan ETL untuk officer dan untuk ratingnya. Jadi saya kembali lagi ke elektro nih, Bu. Ya. Kalau kita tahu elektro adalah elektroda yang biasa dipakai ngelas. Iya. Apakah kalau nanti kita ambil elektro, apa kita bekerja cuma ngelas atau bagaimana? Dalam Oh, tugas kami? tidak. Tuh kamu salah. Dia nggak tahu elektro. Dia aja nggak tahu di sini ada elektro. Oh iya. Salah. Dia elektro. Di situ ada Yang pertama. enter. Maksudnya itu Masuk. masuk. Oke. Oke. L listrik. Ya kan? Listrik masuk atau Masuk listrik. masuk listrik. Berarti intinya kalau yang pengen itu dia menangani listrik atau bukan? Iya. Dia lebih ke Penjinak listrik. penjinak listrik di atasnya. Berarti saya tanya ini, dia pasti meringankan beban orang asing kalau ada elektro. Sangat meringankan sekali. Berarti elektro jadi electrician. Electrician di atasnya Pak. Oke. Karena ini Tapi electrician itu juga termasuk pelaut. Pelaut, dia pelaut. Tapi saya bangga dengan pelaut karena pelaut adalah penyumbang dividen terbesar di negara ini. Oh. Jadi harus ke Pol Sulu. Kalau Jadi- bawa api Banyumas kan bilang. oke, Iya. kita lanjut lagi. Kita sudah menemukan dua alam yang bisa dilewati dengan perhubungan udara dan air. Elemen air. Selanjutnya kalau di darat, Ada tanah. elemen tanah apapun yang dicarakan perhubungan untuk dia membantu Indonesia untuk menghubungkan antara Sulawesi dan Untuk ini mohon izin kepada Bapak Oni agar bisa menjelaskan karena sekolahnya amfibi. Saya betul. Ya. Dulu saya ini amfibi. Bisa darat, bisa apa. Berarti dulu taruna. Tuh. Sepertinya sih iya. Oke. Sepertinya. Ini iya. Iya. Saya benar tahu. Mantap. Mantap. Jadi darat itu banyak, termasuk sekolahnya kedinasannya. Ya, Ada STTD, di mana itu, Bu? dia di Bekasi. Lain kan dengan yang Bekasi itu planet sendiri. PTDI, CTDI. iya TDI. Itu tadi belakang ya saya belum datang dulu. Oh, dia nggak sombong. Iya. Dia nggak belakang, dia nggak sombong. Berarti moderator kita ini luas pengetahuannya Iya. tentang hubungan. Nah, tadi saya coba Cuma mengetes aja, mengetes. Apakah moderator kita ini Bapak sangat juga. tervalidasi gitu? Apakah setuju menyala bangku? Api yang Tapi kita semua itu tetap harus. Oke, kembali lagi. Setelah kamu menyebutkan bahwa tadi ada PTDI, CTDI yang terletak di Bekasi, itu D-nya berarti darat. Darat, tetap darat. planet Bekasi bukan Bekasi. Planet. Planet. Cuma tapi dia nggak jual pakaian ya, cuma dia mencetak SDM adaptasi yang bekerja di bidang darat. Selanjutnya Seperti ada PKTJ. oke, PKTJ Tegal. Betul. Ada lagi apa? Api Madiun. Oke, itu api. Duh, api kan tadi perkembangan, Bung. Kenapa sekarang kok darat kok ada api? Jelaskan. Karena di sini ada kayaknya dulu kayaknya bukan api, sorry saya tipu. Ini namanya PPI. Enggak, kita sambil baca sejarah, nggak apa-apa. Oh ya, namanya dulu Akademi Perkeretaapian Indonesia. Kereta Oh, api. jadi Ya. ada elemen kereta api. Ada. Dia bukan darat. Jadi dia nggak menapak di tanah, cuman dia Ada mesin. Ya. Dia punya jalan. Tapi kan berarti kan di tanah. Enggak, cuma dia kan nggak langsung ke tanah. Iya, dia ngambil tanah. Tapi tas di The Legend of Fame itu dari tanah dia dari metal bisa menggunakan besi. Ya, cuman Masuk tanah dia. Cuman sekarang di Indonesia sudah menciptakan elemen baru kereta api. Jadi tenaga yang dari tanah disalurkan ke rel. Jadi dia nggak langsung ke tanah, berarti dia nggak pakai darat, dia kereta api. Ada juga yang LRT. Kereta api yang di atas. Di atas. Bisa? Ya langsung. Jelas. Silakan kembali. LRT itu apa? Tolong jelasin bagi. Jangan sampai kamu bilang LRT. Kamu cuma bilang itu tapi enggak. Iya, ini saya yang takut untuk menjelaskan. R-nya Ray.
L-nya? Saya tahu dia cuma T itu train. Train. Jadi train itu adalah Berarti yang terpenting kita sudah menyebutkan 4 elemen. ya Berarti udara. Kementerian Perhubungan itu seperti avatar. Oh betul. Mempunyai elemen-elemen. Makanya di avatar ada tanda garis panah. Itu menunjukkan bahwa kita melintasi, namanya menghubungkan. Iya. Karena kan ada panah di sini kita menghubungkan dari belakang ke depan Nah. perhubungan. Ini sebenarnya sebagai peta atau petunjuk. Makanya kita OTP, obrolan tanpa peta. Karena kita sudah mempunyai panduan dari perhubungan itu sendiri. Oke, jadi kita sudah temukan bahwa Kementerian Perhubungan sudah membantu menghubungkan masyarakat Indonesia melewati udara, laut, darat, dan kereta api. Oke, sebentar saya mau tanya, dari mana pegawai, pilot, dan pelaut, dan orang yang di darat di Balang Timbang sama yang di kereta api itu sekolah di mana? Tadi kan sudah menyebutkan sekolahnya di Setelah kedinasan. kedinasan, Ya. namanya ada API Ya. dan sekolah penerbangan lainnya ada Politeknik Sulut dan sekolah pelayanan lainnya dan SDD udara dan lainnya. Dan tadi Politeknik Perkereta Apian Indonesia PPI, Madiun itu juga sekolah kedinasan lainnya. Tapi gimana sih yang boleh masuk untuk sekolah di situ? Ada batas umur atau ada batas tinggi atau apa? Kan kita nggak tahu. Jadi Oh, oke. kan namanya spesial, jadi nggak mungkin kita sebagai penggali tanah bisa menjadi pilot. Makanya tolong jelasin itu ada batas umur atau adakah batas usia yang harus masuk untuk pendidikan. Oke. Tahu Saya sedikit banyak dengan pengalaman saya. sedikit atau banyak? Tolong. Dan jelas, Jelas. ini tidak banyak orang bung. Ya. Pastikan kamu ada konsisten sedikit atau banyak. Bisa jadi sedengar lah. Tengah-tengah. Tengah-tengah. Karena saya dulu ini Tengah. ya tengah. Yes. Pacat sama ketiga aja kan. Oke. Jadi untuk batas umur sendiri, si pencatat sendiri si pencatat ini dia minimal berumur 17 tahun. Sebentar. Si pencatat tadi apa? Di atas ini. Biar nanti Oh. editornya pusing. Si pencatat adalah Si pencatat. Tolong editor ya. Editor, tolong. jangan lupa. Oke. Kembali ke umur 17 tahun. Minimal 17 tahun. berarti harus punya KTP. Harus memiliki KTP. Kalau di zaman saya dulu waktu SMA kan kebetulan waktu itu KTP lama terbitnya. Jadi cukup melampirkan dengan surat keterangan. Tapi kamu nggak kritis bu. 17 tahun itu bukan batas minimal. Kamu tahu sekarang di Politeknik Sulut lulus SMP bisa jadi taruna. Apa programnya? DP4. DP4. Oh iya, DP. Jadi sekarang karena kita tahu bahwa perkembangan industri pelayanan sangat besar, makanya kita menciptakan kader-kader atau penerus itu dari mulai lulus SMP. Jadi kita misal punya adik ini lulus SMP langsung masuk Politeknik Sulut bisa ya? Bisa, cuman dia tingkat ijazahnya lebih rendah, satu tingkat di bawah yang setelah lulus SMA. Oh, jadi itu nanti dapatnya ijazah laut. Ijazah laut aja, karena dia belum sederhana, namanya diklat pembentukan, bukan Masih belum diploma ya. diploma. Itu nanti bisa jadi apa sih Pak kalau kita DP4 itu? Ya DP4 ya, namanya DP4 itu ijazah lautnya nanti adalah kelas 4. Oh iya. Tapi Dan di kapal itu ada kapten, ada KKM, apakah bisa jadi itu? bisa kalau kapal etek. Oke, bisa. Apa letek? Oke. Siap. Tanggut? Kosa kata baru. Bisa. Cuma yang namanya kerja di lapangan kita mengandalkan pengalaman. Jadi kalau kita baru lulus kita nggak mungkin langsung jadi kapten. Ya. Kita mulai merangkak dari bawah. Tapi kalau punya orang dalam? Walaupun kita punya orang dalam, kalau kita baru lulus kuliah kita nggak mungkin disuruh pegang kapal. Pasti dia jadi junior officer. Masa nggak boleh pegang kapal kan kita udah pegang? Maksudnya Megang pegang. aja. Masa nggak boleh sih megang? Iya. Oke, kembali lagi. Oke. Kembali lagi ke umur. Jadi kalau 17 tahun itu guys, itu untuk yang diploma atau yang kita biasa sebutnya
D4 atau D3 itu lulus SMA. Karena yang nanti akan dapatkan ijazahnya adalah diploma. Kalau nanti yang dari SMP yang didapatkan cuma ijazah lautnya, jadi dia nggak perlu lulus SMA. Oke, kembali lagi ke umur. Apakah setelah umur ada apa lagi? Ada Tinggi badan gimana? tinggi badan untuk laki-laki dia minimal 160. 165. Nah, Kamu yang jelas. Di situ ada penerbang. Nggak mungkin orang menduduki kursi pilot cuma 160. oh iya dia. Makanya ada Nanti awannya nggak kelihatan. ada pengecualian untuk penerbang. Jadi penerbang 165. Tapi minimal. saya lebih tertarik ke laut ini. Kenapa? Basah. Basah. Soalnya di air. Apa tuh? Jangan sampai kamu bilang padang basah. Nah. Oke, setelah ada umur, ada tinggi badan, apakah ada persyaratan lainnya? Apakah boleh memakai kacamata, terus Tapi padang? kalau cewek apakah bisa ya menjadi pelaut? Bisa. Kita namanya ada Nanumi. Kartini. PP. Masih Oh, wanita. betul ya, Mas. Wanita. Kita membentuk PP, Iya. pelaut perempuan. Betul. Oh, yes. Oke. Jadi tidak ada pengecualian untuk laki-laki dan perempuan. Iya. Jadi dua-duanya bisa masuk. Dan bisa menjadi perwira gitu. Jadi Oke. dari pengecualian. Kita bahas perwira. Kenapa kok dibilang perwira? Perwira transportasi. Iya. Bukan. Ini ada hubungannya sama taruna. Apa hubungannya taruna sama perwira? Jadi ini sebenarnya lebih ke kayak kalau waktu kita belajar gitu, itu taruna menandakan bahwa kita sedang di depan. Makanya kenapa ada T tempat. Oke. Saya akan mempersingkat, saya akan memperjelas bahwa kenapa kita pendidikannya taruna, karena hubungannya nanti dengan perwira. Jadi yang namanya pendidikan yang ada embel-embel taruna bakal nanti bisa jadi perwira. Oh, Tapi Oke. Untuk masalah setelah tinggi badan dan setelah batas umur, apakah ada standar kesehatan? ada. Pasti ada. Dan itu nanti akan diseleksi ketika kita sudah memasuki seleksi kesehatan. itu berarti seleksinya apa aja? Bu? Banyak banyak ya. banget. Ya, apa aja itu? Kan sekarang kan lebih banyak kesehatan mental atau kesehatan apa? Iya, siapa tahu jiwanya stres. Ah, Tidak. Semua itu pasti. Tapi urutannya gimana itu? Semua itu. Untuk tahap-tahapnya sendiri dia mempunyai Daftar. Ada apa ya? Apa aja ya? 10. Yang pastinya pertama akademik. Oke, pasti. Pendaftaran dulu. pendaftaran. Admin dulu, administrasi lah. Jadi untuk menyelesaikan pendaftaran untuk mengikuti semua tahap-tahap ini kita harus mendaftarkan diri dulu tentunya, ya kan? Ya. Berarti ada administrasi dong, Bu. Ada. Banyak nggak itu? Untuk administrasi sendiri terbilang cukup terjangkau. Administrasi itu syaratnya apa aja? Maksudnya gitu. Oh ya, pemahaman saya administrasi itu hanya uang gitu. Bukan. Betul. Administrasi itu biasanya kan kalau kita belum lulus kan ada surat keterangan Keterangan telah mengikuti ujian Ya. nasional. Oh iya. Oke. Tadi setelah sebenarnya apa kita harus ada akte? harus mempunyai, karena kalau kamu nggak punya akte kamu dilahirkan dari siapa? Betul. Jangan sampai ada rumah tertuju. Sama Hasan. Bisa aja ibu pertiwi. Dilahirkan ibu pertiwi ya, keluar dari batu. Berarti nggak bisa harus ada akte. Harus. Dan pasti kalau ada akte, ada KK, ada KTP, dan ada tanda-tanda pelajar apa namanya? Tanda tangan pelajar itu S Ijazah. S Ijazah. Oke. Berarti yang pertama kita garis bawahi kita harus melengkapi administrasi. ya. Karena apa? Itu nanti berhubungan dengan data kita sebagai masyarakat. Oke, setelah administrasi, Bung. Ada Tes. tes TPA, tes potensi akademik. Itu gimana? Jadi dia di situ mencakup daripada Pembelajaran. pembelajaran ketika kita waktu sekolah. Berarti kalau pembelajaran ini mengacu pada jurusan. Berarti Iya. jurusan beda versi TPA-nya. Ya itu. Jadi dia untuk mengukur
tolak ukur daripada taruna-taruna ini. Jadi memang untuk menjadi seorang taruna itu nggak boleh kita cuma berbekal aku nggak mau belajar lah, gini lah. Jadi taruna itu memang harus benar-benar disiapkan baik mental, fisik dan juga otaknya. Gitu. Apakah ada tes bahasa Inggris? Ada Oh, berarti nanti bahasa Inggrisnya itu masuk dalam seksi TPA ini. ya TPA ada. Berarti itu TPA itu ada Bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, dan juga ada matematika. Tambahan ada fisika, bagian teknik. Oh, kembali itu. Oke. Selama itu dua tahapan, yakni administrasi TPA. dan TPA. TPA. Selanjutnya apa, Bu? Jadi ini gimana sih? Ini harus jelaskan terlebih dahulu. Ini sistem penerimanya itu gugur atau enggak nanti direkap di akhir. Atau kalau ini peserta nggak lulus di administrasi dia bisa gugur, kalau nggak lulus di TPA bisa gugur, atau bisa lanjut terus semua tes atau gimana? Oke, Bung. Jadi setiap tahap tes ini sebenarnya mempunyai nilai-nilai masing-masing ya. Jadi apabila memang dalam setiap tahap itu, misal ini kita di tahap TPA ya, kondisi nilai kita itu masih belum mumpuni, terpaksa kita memang harus gugur di tahap pertama. Berarti nggak bisa total di akhir, bukan gugur di nggak setiap bisa, tahapan. nggak bisa. Atau ada yang terbaru, format terbaru? Tapi kalau saya dengar dari peserta yang kemarin lulus, Iya. itu semua itu diakumulatif di belakang, di pandukir. Makanya ada. Jadi sekarang sudah tidak menggunakan sistem gugur. bukan untuk di protokol surut itu Oke, ya. nanti di Jadi digarisbawahi Batu sirih. sekarang sudah nggak pakai sistem gugur ya. Jadi dia akumulatif di akhir. Oke. Jadi betul. Menggunakan sistem. Kalau emang Bung Fajar dia adalah pakar sejarah. Jadi dia sistem yang dahulu. dia dulu kelahirannya Kan itu namanya Fajar S. Sejarawan. sejarawan Iya. Fajar S Soekarno Orang dulu. orang dulu. Jangan sampai dia dijawab. Ya. Oke. Setelah adanya TPA, apakah ada lagi? Ada psikotes namanya. Itu buat apa? Itu untuk tes daripada psikologi dari tiap-tiap peserta pecatat. Apakah itu termasuk kesehatan? Bukan. Oh, itu berarti tes sendiri. Kalau beda tes kesehatan, di sini ada tes kesehatan jasmani dan juga ada tes psikologi. Nah, untuk tes psikologi ini dia untuk menilai kejiwaannya atau mental daripada calon Apakah anak yang lepas dari lapas apakah bisa masuk? Wah, kalau ini saya belum percaya, kemarin teman saya ada yang Tidak bisa. sedikit terbegal gitu. Nggak bisa ya? Nggak bisa. soalnya kan itu kan punya track record. Mungkin track record dari SKCK. Betul. Berarti kita kembali ke administrasi. Betul. Dia perlu mengenal SKCK. perlu jadi memang kalau di baik itu harus tertanam sejak ini ya. tapi itu tadi SKCK kan harus berperilaku baik. Apakah nanti di administrasi juga ditanyakan itu berperilaku baik selama di sekolah? Coba. Apakah kita pas saat jadi taruna, apakah dituntut berperilaku baik? Apakah kita diajarkan untuk tetap bagar? Sangat dituntut berperilaku baik ya kan? Karena kalau kita nggak berperilaku baik kita pasti sudah mendapatkan ketentuan yang berlaku. Karena Mendapatkan ketentuan yang berlaku. ya atau punishment. Oke, saya ambil dari kata-kata B huruf belakang dari Kemenhub baik. Baik. Oke, kembali lagi ke setelah psikologi. Ini sudah masuk tes apa? Setelah psikologi lulus. Masuk ke tahap tes Wawancara. wawancara belum. Kan ini kan kesehatan Jadi, rohani baru kesehatan. jasmani. Betul. Berarti kita cek seluruh badan dong. Iya, iya. Apakah boleh kalau ada peserta yang mau daftar? Daftar buku. Buku-buku. Oh, tidak. Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti atau nggak boleh? Tidak boleh. Boleh ditato asalkan di dalam tubuh Atau jantung? atau jantung.
Bagaimana dengan orang Papua yang punya tato adat? Orang Kalimantan. Bagaimana? Setahu saya pernah dapat pasien, dia belum tato pas ada di Taruna. Dia tatonya setelah di Taruna. Ya. Betul. Karena kita pasti ada check up body. Tadi kita dicek semua kebetulan. Jadi kita telanjang semua itu udah. Walaupun tato adat. Iya, walaupun tato adat, mungkin kalau yang tato adat yang warga lokal bisa dihukumi kayaknya ya. Karena itu kan sebagian dari adat. Contoh kayak mungkin orang Dayak atau Iya. Ya, itu saya juga. Terima kasih penjelasan yang jelas. Kita butuh keputusan yang jelas, Bung. Kalau tato tadi untuk Taruna itu belum bisa. Bahkan pertama kali masuk belum bisa kan? Nggak bisa nanti kalau kalian Taruna itu udah lulus, mungkin udah jadi perwira. Boleh. Makanya ada tato jangkar. Paham? Nah, mau izin Bung kalau misal jempolnya kurang satu. Itu bisa. Jadi kita bayar dokter. Oh, enggak. Oh, enggak ya? Nggak boleh. Jadi memang kita harus lengkap ya. Maksudnya Siap. nggak ada adat lah. Karena apa? Takutnya nanti kalau kita pengecekan anak kecil, kita pengecekan debu, terus kita nggak pakai telunjuk, kita pakai gini, kan telunjuk Pak. Oh, Tidak sopan. nggak sopan. Sopan, iya. Oke, Etik. oke. Tolong. Ini tidak etik. Oke, Etik dan setelah sampai tes kesehatan, apakah lagi? Karena Taruna, apakah ada tes lagi sekarang? Ada namanya tes wawancara. Tes kesehatan dulu. Kan sudah kesehatan, tes kesehatan dulu. Bukannya tes fisik Sama tawar Oh iya, lari-lari dulu. Ya. Sama itu ada apa aja? Ya maksudnya ya sama kan pasti kita kan nggak tahu sama itu apa jelas betul. Tapi kalau Samapta itu apakah kita dituntut kayak seperti Spiderman, Iya. Superman? Kan Taruna katanya terkenal kuat, fisik, Oh iya. mental. Dipukul nggak mati ya? Oh itu kalau itu Itu sudah nggak ada itu. Itu nggak ada. Oh, itu. nggak ada. Itu kampus-kampus lain itu. Iya makanya dia kan sejarawan. Emang Iya, sejarawan. saya Pacu ini. berpacu dengan pengalaman yang lama. Bersatu dengan melodi. Iya. Oke, coba jelasin apa aja sih yang ada di dalam semap. Samapta itu kita dituntut untuk lari 12 menit. Nanti kita dapat berapa putaran atau berapa jarak yang kita tempuh. Itu untuk memastikan jantung kita apakah benar-benar sehat. Nanti tahu-tahu 12 menit udah Pincang. pingsan. Oh pincang. Ya, bisa. Oke. Iya. Aku tahu kenapa kita dituntut fisik yang prima. Kenapa? Coba jelaskan. Contoh kita jadi pilot, terus kita ngangkutan. Apa kita akan dituntut sama Saudi Arabia? Nggak berhenti di pelak, nggak berhenti. Nggak berhenti di pelap apa di Sorry ya karena kita coba kenal jadi mulutnya selalu jagoan. Ya, betul. Ya betul. Oke, setelah latihan apa? Setelah lari masa nggak push up nggak enak? Kayaknya ada push up. Ada nggak? Ada. Ya push up. Ada. Coba tolong jelasin kenapa kita dituntut untuk melakukan push up. Sebentar kecil. Jelas sebagai pelaut memegang kemudi. Apakah bisa nggak pakai tangan? Melakukan tangan agar kuat Iya. dan fokus. Iya. Masalahnya yang kita putar itu barang-barangnya besar. Gak mungkin pakai tangan kecil. Betul. Nah ini mulai masuk akal. Itu tadi kelengkapan ya, just body ya. Iya, itu berhubungan dengan kesehatan. Harus lengkap juga. Iya. Nah, Makanya takutnya kalau kita nggak punya jari merusut. apalagi kalau jempolnya nggak ada ya. Makanya. Pegangnya cuma gini. Toh. Ya terus setelah Push up. masih ada sit up dong. Nah sit up ini tolong jelaskan gimana Bu? Karena Anda adalah dulu sebagai pakar binaragawan kayak estetik. Oke. Sit up. Teknik ya. Otot melatih, otot perut. Kenapa? Kalau kita jadi pelaut, karena goyangan ombak, kalau kita nggak kuat perut kita, otomatis isi daripada tubuh Saya. Saya lagi kan. Oke, jadi ini saya ingin bertanya tentang terus nanti disensor ya. Iya. Ya.
Jadi setelah push up itu ada sit up. Nah, tolong Bung jelaskan apa fungsinya daripada sit up itu untuk pendaftaran ini. Oke. Setelah kita tadi bicara tentang pilot, kita akan bicara tentang pelaut. Kita tahu sendiri, karena di air tidak datar seperti di darat, dia akan goyang. Kalau kita nggak siapkan perut kita kuat, maka isi perut kita pas saat digoyang, dia akan kanan kiri. Makanya yang terjadi reaksi untuk memuntahkan apa yang ada dalam perut. Kecot. Oke. Makanya kalau perut nggak kuat, kita siapkan untuk tidak muntah saat di laut. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau untuk di Matra Darat sendiri, dia kenapa harus masih sit up? Fungsinya apa? Kan mampu kayak ngobrol ada yang mampu darat seperti saat tadi kita ngelakuin kita ada di Pinsel, kita melewati pegunungan, kita goyang-goyang biar begini ya, mual. Pegunungan Himalaya. Betul. Belakang sedikit rumah. Oke. Setelah sit up apa? Setelah sit up ada namanya shuttle run. Nah, Yang lari angka 8 betul. iya. Itu untuk terbang, untuk melatih pesawat sebelum take off. Oh, Landing. take me out. Landing gini. Take away. Take off. Take me out ya. Sebenarnya darat juga berfungsi untuk isi, Laut. Juga berfungsi loh. untuk arus pelayaran, Untuk kompas. Kan kalau kompas nggak bisa contoh di HP Bang ada digoyangkan angka 8. untuk mencari titik presisinya, kalibrasinya. Betul. Oke. Cuma satu bulan. Tik, semua tahapan sudah Ada terselesaikan. satu lagi dong. Apa? Wawancara. Wawancara. Oke, apa sih fungsinya wawancara? Kenapa kita harus wawancara? Kan udah bilang semuanya, kenapa harus wawancara? Wajib. Kenapa wajib? Karena di sini kita harus sebagai panitia ya. Kita sebagai panitia itu wajib menyeleksi. Oh, saya pengen kandidat-kandidat taruna yang akan diterima di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara ini kandidat yang terbaik gitu loh. Jadi dengan cara seleksi wawancara itu kita akan tahu apa sih tujuan catar-catar ini tuh calon taruna ini tuh untuk sekolah di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara ataupun mungkin di sekolah-sekolah yang lain gitu. Jadi makanya kenapa Daya juang ya. daya jual. Efeknya ini. Ada lagi, kalau salah wawancara, dia menunjukkan bahwa dia berani bicara, Bu. Kenapa? Tahu dia nggak bisa bicara. Ya. Ya, kalau dia sudah lengkap semua anggota tubuhnya, cuma dia. Ada satu lagi lah, bentuk etika. Kan etika itu nggak bisa dinilai lewat jasmani, harus Betul. secara langsung. Betul. Tahu-tahu ada yang cok. Itu. Apa yang tuh? Etika. Oh gitu ya. Jadi biar benar-benar sikap, mental dan juga etikanya benar-benar Iya, ada Oke. percaya. Jadi kita sudah bahas semua tahapan dari seleksi penerimaan calon taruna yang berhubungan dengan Kemenhub yang mempersiapkan sumber daya unggul Masih kurang di dalam ini. Patuk ya. Oke, betul. Ada dibilang Paling tadi penting. sudah tidak ada sistem gugur, tapi akumulatif di akhir. ya. Oke, kalau Pak Dufir ini bisa saya jelaskan dia sebagai sistem rankingan daripada Nilai-nilai. nilai-nilai dari setiap kriteria Dan dari keseluruhan keseluruhan yang tes- sudah dilewati Nah, catatan. Apakah masih ada yang pantufir kalau kita tarunanya kurang? Kebetulan apa tetap terima semua? tetap pasti ada Pak Dufir. Berarti nanti itu walaupun ini kita butuh berapa yang kuotanya, walaupun belum mencukupi, itu tetap ada gugurnya kan? Tetap pasti ada gugurnya. Tapi kita akan buka penerimaan yang baru lagi. Dengan gelombang Kedua. Kedua. Jadi gelombang tsunami. Oke. Jadi jangan takut kalau kalian tertinggal gelombang pertama. Betul. Karena nanti akan dibuka gelombang yang kedua. Karena proses orang itu berbeda-beda. Jadi Iya. harus Coba tadi nggak buka HP dan nggak buka apa-apa, jadi nggak ada informasi. oh ya nggak ingok. Oke. Jadi kita sudah bahas tuntas gimana caranya Kemenhub untuk mencari SDM yang muda dengan namanya tadi. Kita sebelum mendidik para SDM-nya, kita mulai beberapa tahapan yang sangat panjang. Seleksi. Yang semua diciptakan untuk
SDM yang unggul. seleksi yang ketat, presisi, Dan akurat. amanah. Oke, kayaknya kita akan akhiri perjumpaan. Belum itu, kita kasih kesimpulan dulu kepada adik-adik kita ini. Oke. Untuk perbincangan ngalor ngidul kita ini. Oke, untuk obrolan tanpa PT kali ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa yang tadi saya bilang, saya ulangi lagi bahwa Kemenhub untuk mencetak SDM yang unggul itu dibentuk dari seksi penerimaannya, pendaftarnya. Jadi melalui tahapan yang sangat panjang dari mulai administrasi sampai akhirnya dia diwawancara dan pantauan dan akhirnya diterima. Iya, iya. Jadi saya harap untuk para teman-teman di luar sana ataupun ya pasti adik-adik saya yang ada di bawah sana yang ingin masuk untuk menjadi pilot atau kapten di laut atau enggak dari jurupat di darat yang jembatan Lipang. Ya, betul. Dan cantik pun ada masinis kereta api. Kamu jangan sampai skip dari menit ke menit video ini karena di sini cetakannya itu akan dicari di 30. Dan pesan kepada adik-adik yang mau daftar, selalu pantau IG Poltekpol Sulut, IG PPSDM Kemenhub untuk melihat informasi si pencatat di Kementerian Perhubungan 2024. Jadi kalau saya berpesan, jadi pelaut aja, enak, kerja jalan-jalan sambil luar negeri, digaji lah ya. Apalagi kalian sekolah di Poltekpol Sulut, jadi kalian nanti bisa Halo Rik. bukan sekolah sambil liburan. Oh iya betul. Karena banyak tempat wisata. Banyak sekali tempat wisata. Depan gunung, belakang pantai, Oh. tengah-tengah Kota. kota. Surga sekali. Mau baku. Oke, jadi ini seperti itu. Bahwa kami percaya bahwa kalau tidak ada Kementerian Perhubungan, tidak ada yang menghubungkan antara udara, laut, dan rel kereta api. Oke, jadi saksikan kembali lagi di perjumpaan yang selanjutnya dengan tema yang berbeda. Oke, salam. Salam. Peta. Peta.